Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Tara Permadi dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. NIM saya adalah 41824010014. Pada hari ini saya akan mengerjakan soal UTS mata kuliah Matematika Bisnis Ibu dosen Sarwati Rahayu. Jadi di sini terdapat 5 soal. Yang pertama itu soal mengenai basis bilangan. Jadi mengkonversikan bilangan desimal ke biner, kemudian biner ke desimal, oktal ke desimal, dan juga yang terakhir heksadesimal ke desimal. Dan ini konversi bilangannya tidak hanya basis 10 saja, tapi ada basis 2, ada basis 8, dan juga basis 16. Nah, untuk soal nomor kedua nih, kita mencari 2 anak soal dari huruf A dan juga B, yaitu mengenai sistem persamaan satu linear. Kita mencari nilai X, dan yang P3 ini kita menghitung sistem persamaan linear 3 variabel, dan yang P4 kita mencari kuadrat sempurna, dan yang terakhir kita menggambarkan kurva dari persamaan fungsi kuadrat. Jadi kita mulai saja pada soal pertama, yaitu konversi bilangan. Kita mulai dari P1. Di sini saya mulai soalnya dulu ya. Jadi kita disuruh konversikan sistem bilangan. Jadi yang pertama itu ada 78 basis 10. Oke, kita mulai dari yang A aja terlebih dahulu. Jadi sini kita terdapat sebuah bilangan desimal 78 dan kita mau ubah ke dalam sistem bilangan biner. Jadi caranya itu adalah 78 ini kita bagikan dengan 2. Oke. Atau biar enak tuh caranya gimana ya? Gini kali. Oh ya, benar sih kayak tadi sih. Ya. 78 kita bagi 2 ya. Jadi kalau misalnya 78 itu kan, kayak saya hitung dulu ya. Kalau ini berarti 60 ya, 60 kali 2 itu kan 120, tapi nggak mungkin, berarti sekitar 35 kali, mungkin 38 ya, atau 39 berarti ya, 39 hasilnya 0, berarti sini kita lanjut lagi. Di sini 39 dibagi 2 berapa tuh?
15 kali 2 itu 30, 16 kali 18 kali 2 itu 36, 19 kali 2 ya itu 38. Oke, jadi setelah 19 di sini sisa 1 ya di sini. Kita lanjut lagi. Kalau ini sudah pasti 9 ya, sisa 1 lagi. 9 bagi 2 4, sisa 1 lagi. Ini 4 bagi 2 4 bagi 2 ini 0. Berarti apa nih? 2 ya, 2 dibagi 2 1 ya, ini 0. Tinggal 1 bagi 2, hasilnya tuh berapa tuh? 0 ya, jadi sisa 1 sih. Jadi untuk bilangan binernya itu 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0. Oke. Kita lanjut ke oktal berarti ya. Binernya seperti ini. Coba. Oke. Kita lanjut ke oktal ya teman-teman. Jadi kalau untuk oktal itu sendiri masih sama, hanya saja kita bagi dengan 8. Tadi itu kan 78 ya. Kalau 78 bagi 8 itu 8 9 ya. Kita masih banyak sisa di sini. Berarti 72 7 76 ya, 76. Berarti berapa tuh? 8 kali 9 72 73 74 75 76 77 78. Berarti ada masih 6 ya, 6. Oke. Ini sisa 9 ya, 8. 9 bagi 8 itu berapa? 1 sih. Oke. Sisa 1 berarti 16 ya. Coba 1 berapa ini? 116 ya harusnya. Oh ya, 116 teman-teman. Oke, dapat ya. Selanjutnya kita ke heksadesimal. Ini kelihatan nggak dari sini? Harusnya kelihatan sih. 116. Ini kita lanjut ke heksadesimal, masih sama caranya. Kita bagi lagi tapi dengan 16. Oke. 78 dibagi 16. 16 kali 5 aja udah dapat berapa tuh? 80 ya. 16 kali 2 12 3 doang, enggak. 16 kali 4 ya, 24 64 ya. Berarti benar nih, 30 5 6 7 70 itu kali 6 36. Oh enggak, berarti ini ya.
Oke, kita hapus dulu. Jadi tadi berapa? 5 ya, ini 5. Berarti berapa tuh? Sisa berapa tadi ya? 70, sisa 8 tuh. Oke, ini sisa 8 lanjut ya berarti ya. Sebenarnya nggak lanjut lagi sih, kalau udah kayak gini udah selesai. Oke, 58 itu 0, 1, 2, 3, 4. Bener gak sih? Dibagi 16 kan ya? Oh, salah. Kalau dibagi, kalau dikali 5 jadi 80. Berarti ini 4 ya. 4, 5, 6, 4. Ya benar, ini 4. Dan tersisa berapa tuh? Dari 64 ke 78. Berarti ini kalau misalkan 10, 74, 74, 11, 75, 76, 77, 78, 11, 12, 13, 14. Berarti 14, sisanya 14. Nah, kalau ini misalnya 4, jadi kalau heksadesimal sampai 9 kan tuh. Nah, 10-nya itu A, 11-nya B, 12-nya itu C, 13-nya itu D, dan 14-nya itu E. Jadi hasilnya adalah 4E. Oke, yang A sudah kita cari semua. Kita lanjut ke nomor yang huruf B. Oke, kita lanjut huruf B ya teman-teman. Huruf B, soalnya itu apa ya? Tunggu, saya lihat dulu. Soalnya itu, oke. Sama dengan 10. Oh ya, maaf, ini tuh 8 ya. 8, ini 16. Oke, jadi ini biner, sorry. Ini dari biner ya. Kita konversikan ke desimal. Bagaimana caranya? Sebenarnya untuk caranya itu lumayan gampang sih sebetulnya. Ini semua kita kalikan teman-teman dengan nilai perpangkatan. Kita kalikan dengan 2. Jadi ini kalikan 2. Oke, kita kalikan 2. Pangkat 5, 2 pangkat 4, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1. Kalau sudah, pastinya salah. Kita mulai dari sini ya. Dari sebelah kiri 2 pangkat 5 kali, sorry, 1 dikali 2 pangkat 5 gitu ya. Kemudian ditambah 0 kali 2 pangkat 4 tambah 1 dikali
2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2. Oke, ini nolnya nggak kebanyakan ya. Terus 0 dikali 2 pangkat 1 sering ditambah ya. Ditambah 0 125 32 masih. Itu kali 2 kali 4 kali 2 itu 8 kali 2 16 32 ya. Ini 3 6. Ini sebenarnya 0 sih. Nah ini baru 8 sama 4 ya. Nino terus yang Nino kita jumlahkan yang ini teman-teman. 32 tambah 8 tambah 4 betul 44 ya. Oke, jadi desimalnya 44. Kita udah ketemu ininya ya, apa nilai desimalnya itu 44. Jadi kalau misalnya sudah ketemu 44 seperti ini nilai desimalnya, dari bilangan biner ke bilangan desimal kita sudah konversikan. Ini kita tinggal bagi aja sih. Jadi 44 dibagi 8 itu kan hasilnya 5 ya, 40. Masih ada sisa 4. Jadi di sini 54 teman-teman. Nah, begitu juga sama dengan yang heksadesimal, yaitu kita dibagi lagi aja. 44 dibagi 16 ya. 44 bagi 16 berapa tuh? Taruh ya, gue hitung dulu teman-teman. 6 kali 3 18, 1 3 4 8 kelewatan. Itu ini 32. Berarti 2 ya di sini. 32 sini ya. 2 12. Berarti masih ada sisa balik tuh ya. Ada 10 12 maybe. Oh ya 12. Kemungkinan ya 12. Ada 12 berarti kalau misalnya 12 itu 10 itu kan A, 11 itu B, 12 itu C. Berarti di sini 2C teman-teman. Nah, kita lanjut soal yang C ya teman-teman ya. Kita lanjut soal yang C. Jadi soal yang C itu apa ya? C 67 oktal pangkat basis 8. Oke, titik 16. Jadi di sini 67 ya. Kalau ini kita berarti tinggal kalikan dengan 8 ya. Jadi 6 ini dikalikan 8, hasilnya itu 48 ditambah 7 teman-teman. Berapa? 950 sudah.
55. Jadi desimalnya itu di sini 55 pangkat 2 ya. Ini cara mudah itu seperti itu. Oke. Kita kan udah ketemu ininya ya. Apa namanya itu desimalnya 55. Jadi kita tinggal cari sorry. Ini penempatannya salah teman-teman. Kita cari biner sama heksadesimalnya. Oke, berarti kita bagikan seperti biasa, bagi 2. Itu 20 kan nggak mungkin, 25, 50, 26, 27 ya, 27. Ini sisa 1 ya kan, 14, 1, 4, 5, 4 ya, sisa 1. Nah 27 bagi 2, 10, 11, 12, 14 kali 2 itu 28, 13 kali 2 ya, 6, 1, 6 ya, benar 26. Berarti ya 13, ini sisa 1. Kita lanjut lagi, 13 bagi 2 ya, 6, sisa 1, 12 ya, 12 bagi 2 ini bisa ya, 6. Iya 6 ya, 6 berarti tunggu, ini 6. Oh iya, Pak. Oh salah teman-teman, maaf. Ini tuh harusnya 6 ya, kita bagikan 6. 6 kedua kan 12 ya, 6 ya, 6 bagi 2 baru nih 0. Terus kita lihat di sampingnya ya, 3 bagi 2 itu 1 ya, sisa 1, 2, 1 bagi 2 ya, 1 bagi 2 berapa tuh? 0 ya teman-teman, sisa 1. Berarti binernya itu 110, 111 ya, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Tinggal cari heksadesimalnya ya teman-teman ya. Ini tuh yang C ya? Oh yang C benar. Heksadesimalnya berarti kita tinggal bagi 16 aja sih teman-teman. 55 dibagi 16 itu berapa tuh? 16 kali 4 ya, 24. Oh kelewatan, kali 3. Oke, 48 berarti masih ada sisa 10, 58 berarti itu kelewatannya. Berarti enggak pas 50, 51, 52, 53, 54, 55 ada 7. Berarti ini nggak pakai huruf ya, kalau 7 itu 37 biasa ya. Oke, itu yang C. P1C, kita lanjut ke P1D nih yang terakhir teman-teman ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear satu variabel. Oke, mohon maaf apabila misalnya kameranya mirror ya teman-teman ya, karena memang dari HP Vivo saya seperti itu. Soalnya apa ya,
Oke, 1A15. 1A15. 1A5 16. Ini sama sih teman-teman. Jadi untuk mencari nilai desimalnya kita perlu kalikan aja. 1 dikalikan dengan 16 itu hasilnya kan 16 ditambah 5 sama dengan 21 ya. 15 sama 5 kan 20 ya, 21. Jadi di sini 21. Desimalnya 21. Kita sudah cari ini berapa menit ya? Oke. 21. Tunggu. 1 kali ini kan 16. Oh sorry teman-teman, ini ada 1A ya. 1A itu kan 10 ya. 110 ya kali 16. Tunggu 10. 110 ya. Harusnya 421 sini. Tambahin 16 tambah 5 kan tadi 21 ya. Ini harus 421 ya teman-teman. Tunggu. Aduh. Ini 421 harusnya nih. Iya. Oke. 1 ke 16 tambah 5 421. Kita lanjut mencari apa namanya, kalau sudah dapat desimal kita lanjut mencari binernya dan juga hexadesimal. Ini kayak salah nih, bukan hexadesimal, desimal ya, oktal ya. Oke. Ini agak banyak nih sepertinya. Kita cari oktal dulu yang dikit ya. Berarti 421 dibagi 8 berapa tuh? 40 kali 8 itu ada 320. 60 ya. 60 dan 48 ya. 55 mungkin. 40 enggak. 1 kali 8 408. 52 kali 8 kali 2 16. 4116. Sorry, ini 53 kali 8 24. Kelewatan ya. Berarti tadi benar tuh 52 ya. 52 itu berapa? 416 ya. Ini 52 teman-teman. 52 416 17 18 19 20 21 dan 5 ya, sisa 5 kan sih. 525 kan.
525 ya harusnya. Salah ya? 421 41 ini 421 kan ya harusnya ya. Coba 8 kali 6 kan 48. Iya kan? 8 kali 4 3. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Jadi itu ini hasilnya 645 ya. Saya salah teman-teman, salah hitung. 645. Nah buat teman-teman yang nggak tahu nih kenapa 421 dari manakah hasilnya. Jadi itu kan tadi 1 kali 16 pangkat 2 ya. Nah 1 kali 16 pangkat 2 itu kan 16 kali 16 kan itu 36 79 kan 6 1 ini 256 ya pastinya. Nah ini kan 256. Terus yang A itu kan 10 ya teman-teman ya. Jadi 10 kali 16 itu 160 ditambah 5 deh. Oke hasilnya itu dapat segini. 6 tambah 6 kan 12, 6 tambah 5 itu 11. Jadi ini 1, ini 1, 6 tambah 6 12, 2, 1, 3, 4, 2, 1 ya teman-teman. Nah ini 645 yang oktalnya tadi. Terus untuk apa namanya, kita sekarang ke binary berarti ya. Terus saya memastikan lagi ya teman-teman, 421 bagi 8. Coba. Duh kurang 8 7 ya. 6. Saya masih bingung di oktalnya ini teman-teman, kenapa dapatnya 645 ya tadi. Harusnya 525 nggak sih? Coba saya hitung kembali ya. Kan 421 ya, baginya 8. Oh iya ya.
dapat dari ini ya, satu ini. Oke, jadi begitulah teman-teman ya. Kita lanjut ke binary 421. Ini panjang banget nih. 50 200 berapa itu? 200 ya. Berarti sini sisanya 21 ya. Banyak juga. Ntar teman-teman. Don't know ya. Oh enggak. Coba 210. 420. Oh ya benar, berarti 210 ya. Ini 210, sisa 1. Oke, kita bagi lagi. 100 ya, 100 berapa tuh? 105 kah? Nol 1. Iya 105 ya. Nol 105 2 50 52 4 104 ya. 52 berarti dikurang 1. Terus berapa tuh? 52 ya. Gimana di sini tuh? 52 bagi 2 20 25 26 ya. Oke. 0 26 bagi 2 10 15 30 14 13 sih. 13 60 ya. 13 ini pasti 6 sisa 1. 6 itu berapa? 3 ya. 3 ini 0. Terus 3 itu berapa? 3 bagi 2 1 ya. Sisa 1 bagi 2 0 1 berapa tuh? Yes, diurutin dulu. 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 ini tadi terakhir 01 ya. Oke,
Jadi hasilnya 110101000101 ya. 1101010001. Oke, untuk P1 untuk penjelasan dari keempat soal ini, konversi sistem bilangan ya, sudah selesai. Kita lanjut ke sistem persamaan satu linear. Itu terdapat dua soal, di mana soal tersebut itu jadi variabelnya kita harus mencari variabel x ya. Itu saja untuk soal P2. Oke. Jadi kita disuruh menentukan nilai x dari persamaan linear. Oke. Tentukan nilai x persamaan linear. Oke, jadi kita akan mengerjakan soal yang A dulu ya. Nanti kalau misalnya yang A sudah selesai, ini yang P1 saya akan hapus. Jadi soalnya itu 4x tambah 5 min 6 2x tambah 3 sama dengan 3x tambah 14 ya, 14 dikurang 2 5x 5 min x tambah 9 5 min x tambah 9 ini ya. Oke, di sini berarti kan kita kan pertama-tama harus mengkalikannya dulu ya teman-teman ya. Jadi ini dikali ini 4 dikali x dapat ke 5, karena ini masih di dalam kurung ya. Jadi ini 4x tambah 20 dikurang 12 x tambah 14, terus ini itu 8x min 2. Nah ini yang ruas kiri kita sudah buka tanda kurungnya, sekarang bagian bawah yang berarti ini 3x tambah 14 kali 3 berapa tuh teman-teman? 4 12 sorry 42 berarti ya. Tiga kali 1 3 tambah 1 4 42 kurang berapa tuh? 10 min 2x ya, sama dengan x plus 41 nih ya. Ini 5x terus ini 41. Oke, kita udah ketemu ya hasilnya ini. Kemudian kita kok soalnya gimana sih? Oh ya, ini tinggal ini aja sih, pindah ruas. Ini kan 8x sama 5x, jadinya kalau misalkan dipindah ruas ini min 8x tambah 5x ya, sama dengan 5x min 8x tambah 5x
sama 41 min 2. Oke. Berarti yang X-nya itu jadi 13 ya. Ini kayaknya bukan yang 8X ya teman-teman. Ini 8X biasa, sorry. 13X gitu deh, min 13X kan kita cari X nya ya. Sorry X sama dengan 1 kurung 2 39. Jadi 39 dibagi min 13X min 13 berapa tuh? X sama dengan oh ya, X sama dengan 3. Jadi untuk P2 ini kan kita mencari nilai X-nya ya. Di sini tuh masih dalam tanda kurung. Jadi di dalam tanda kurung ini kita kali silang. Setelah kali silang kita dapat hasilnya kan. Nah, dapat hasilnya yaitu ada 8X min 2 sama 5X plus 41 ya. Ini pokoknya dijumlah sampai dapat ini 8X min 2 sama 5X plus 41. Setelah itu nanti dipindah sukunya ya. Jadi yang X sama X, terus yang Y sama Y. Jadi min 8X. Jadi tadi kan positif 8X ya, karena 8X itu ada di ruang sebelah kanan. Dipindahin ke sebelah kiri, jadi min 8X. Nah, jadi pindah ke sini kan, ke apa namanya, ke 5X min 8X tambah 5X sama dengan 41 min 2. Jadi X nya itu sebenarnya 39 dibagi min 13X. X nya adalah 3. Oke, kita lanjut ke soal P2 yang B. P2B X plus 1 sama dengan itu X minus 1 per 6. Jadi untuk yang P2 ini itu kita cari KPK nya dulu ya. Jadi KPK nya itu kan ada 3, 5 sama 6. Jadi KPK 3, 5, 6 itu sama dengan 30 ya teman-teman. Karena 3 bisa dikali 10, 5 kali 6, 6 kali 5. Nah, setelah itu kita cari yang kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan teman-teman. 10 2X tambah 1 min tuh, ini kan dikali ya, min
sama dengan ini jadinya 6 kali 10 ya, 60 2x berapa nih? Sorry salah. Ini gimana sih? Sama 5x min 1 gini ya. Oke. Tuh saya lihat soalnya dulu. X 10 min 30 10 kali 2 20 x kali 5 10 terus 6 kali 5 30 ya. X 60 saya colok 5x. Oh ini jadinya 5 kali min 5 ya, min 5. Oke, 5 kali min 5 5 kali min 1 menjadi min 5. Habis itu disederhanakan. Oke, 8x min 20. Tunggu saya coba lagi dah. 8x min 20 ya. Oke, 5x tambah 5 5x. Oke, 60 min 5 ya, 5 ya. Ini pin terus ya yang 5x ya, jadi 5x terus tetap 55. Di x itu berapa? 7 5 bagi 3 5 bagi 3 ya. Ini kalau ini 55 ke 75 sih sebenarnya. Oh, 55 tambah 20 ya.
Oh ini dulu lupa, sorry teman-teman, ini min 20 kita kesini nih, jadi 75. Nah jadinya X nya itu 25 sama dengan 25. Oke gitu, kurang lebih sih gini sih teman-teman. Jadi kalau yang bawah ini yang P2A itu kan substitusi ya. Kalau yang atas itu pakai cara eliminasi gitu sih. Jadi kalau yang B ini kita mengetahui dari KPK 35 sama 6. Nah ini kan 30 kan. Jadi nanti semua dikalikan 30. Setelah semua dikalikan 30, nah ini 10 kali 2x 20, 10 kali 1 10. Nah terus kayak yang lagi tuh 6 kali 5 30 kan. Min 30. Habis itu 6 dikali 10, jangan lupa nih juga dikasih nih, jadi kan 60. Nah ini 60 tambah 5x min 5. Setelah itu dipindah ruas, jadi 8x sama min 5x ya. Nah habis itu nanti yang 20 tadi pindah ruas juga. 55 tambah 20 jadi 75. 75 jadi 25 ya. So, iya benar. Soalnya kan tadi ini min 20 ya, min 20 dipindah ruas jadi plus 20. Oke, kurang lebih begitu untuk soal P2. Kita lanjut ke P3, yaitu mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Baik teman-teman, berikutnya kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi kalau tadi itu kan kita mencari sistem persamaan satu linear ya, dimana kita hanya mencari nilai x. Nah di sini kita akan mencari nilai x, y, dan juga z. Sistem persamaan linear 3 variabel, soalnya itu 2x plus 3y min z. Sama dengan berapa tuh? 5. X plus 2y min 3z teman-teman. Oke, di sini terdapat
3 sistem persamaan linear. Pertama itu 2x tambah 3y min z ya, sama dengan 5x min 4y plus 2z sama dengan 21. 5x plus 2y min 3z. Pertama-tama tuh langkahnya adalah kita harus mencari persamaan pertama dan juga persamaan kedua. Jadi koefisien z-nya itu supaya sama, kita kalikan persamaan pertama dan juga kedua ya. Ini persamaan pertama. X jadi ini kenapa 4x plus 6y min 2z sama dengan 10. Jadi dengan persamaan pertama dan persamaan kedua itu kan dikalikan ya. Ini dikalikan dengan 2, kemudian 3 dikalikan dengan 2, dan z juga dikalikan 2 dengan 2, dan 5 dikalikan 2. Ini dia. Jadi 4x plus 6y min 2z sama dengan 10. Kemudian kita kurangi dengan persamaan kedua. Kita kurangi persamaan kedua. X plus 6y min 2z dikurangi dengan jadi itu karena kita mau menyamakan dan mengurangkan persamaan kedua ini, itu jadi min 10 min 21. Oke, sudah ya. Min 10 ditambah min 10 sama min 21 jadinya min 31 ya teman-teman ya. 31. Oke, 31 ya. Nah, karena di sini min 2z dengan plus 2z
hasilnya itu 4Z. Kita bikin persamaan baru lagi ya. 2 jadinya 4x. 3y ini dikalikan 2 jadinya 6y, dan z nya ini dikalikan 2 jadinya min 2z. Jadi begini caranya, ini dikalikan dengan 2 gitu ya, kali. Oke, kemudian setelah dikali kita mengurangi persamaan kedua. Jadi 4x plus 6y min 2z yang tadi sudah dikalikan dikurangi dengan persamaan kedua yang ini nih, yang x min 4y plus 2z. Nah, dapatlah hasil 3x plus 10y min 4z sama dengan 31. Kenapa mendapatkan hasil seperti ini? Karena ini 4x ditambah 6 yaitu 10y ya. Kemudian 6 dikurang 10y. Kemudian min 2z ditambah plus 2z jadinya min 4z ya, min 4z. Ini karena di sini terdapat pengurangan, jadi min ketemu min ketemu plus jadi ya min ya, makanya ditambah jadi min 4z. Nah, kemudian untuk 4x dikurang x sama dengan 3x, maka hasilnya itu ini ya, min 10 min 21 sama dengan 31. Nah, karena min 2z nya ini sama dengan 4z, kita buat persamaan baru lagi, dimana persamaan baru ini yaitu 6x tambah 9y min 3z sama dengan min 15. Ini diperoleh dari mana? Jadi ini tuh diperoleh dari persamaan 1, dimana persamaan 1 ini kan tadi tuh 3x plus 10y dikurang 4z sama dengan 31 kan. Nah, ini dikalikan lagi jadi 3 kali 2 6x. Kemudian ini itu 10y itu dikurangi 1 ya, jadi 9y, terus ini juga 4z dikurangi 1 jadi min 3z sama dengan min 15. Nah, kemudian persamaan satu baru ini dikurangi lagi dengan persamaan ketiga, dimana persamaan ketiga itu tadi ini ya, 6x plus 9y min 3z dikurangi 5x plus 2y min 3z sama dengan 4 itu. Nah, sama dengan min 15 sama dengan min 15 min 4 ya. Jadi hasilnya itu ini ya, min 15 min 4 ya sudah. Terus kita lanjut ke persamaan 2 dan persamaan ketiga, dimana persamaan kedua itu tadi 3x ya, 3x plus 3x min 15y plus 6z sama dengan 63. Oke, dan persamaan ketiganya itu 10x tambah 4y min 6z sama dengan min 8. Ini tuh angka-angka ini tuh diperoleh dari hasil yang sebelumnya teman-teman. Jadi 3x min 12y ditambah
4Y min 6Z sama dengan min 8 ya. 3X min 12Y ditambah 6Z tambah 10X tambah 4Y min 6Z sama dengan 63 min 8. Jadi ini positif, ini negatif min 8 ya. Nah ini tuh tadi digabung ya teman-teman. Jadi 3X min 12Y tambah 6Z tambah 10X nih yang tadi plus 4Y dikurang 6Z. Karena di sini 6Z-nya bisa kita eliminasi, silangkan nih. Maka jadi hasilnya 13X min 8Y ya. Jadi 3X ini jadinya ini kan 3X ditambah 10 ya, jadi 13X. Kemudian 4Y ini dikurang dengan 12 ya. Ya, jadinya min 8Y kan. Nah ini tuh 63 plus min 8 ya, jadinya 55 ya. Maka diperoleh X sama dengan min 11 min 7Y. Ini untuk dijadikan patokan untuk mencari nilai Y dulu ya teman-teman. Nah ini 13 yang tadi kita masukkan nih X nya, jadinya min 11 min 7Y min 8Y sama dengan 55. Kemudian min 143 ya. Kenapa min 143? Karena ini 13 dikali 11 teman-teman. 3 1 3 1 ya. Maka menjadi 143 min 143. Nah, kemudian ini min 8Y tetap sama ya, karena kita mau eliminasi. Nah ini tuh min 11 sama min 7Y. Ini jadinya 7Y ini dikalikan dengan 13 ya. Iya, dikalikan dengan 13 ya. Dikalikan dengan 13 7Y jadinya min 91Y ya. Dan yang min 8Y ini tetap teman-teman, karena kita mau eliminasi kan. Nah ini 55 kan. Jadi min 143 min 99Y sama dengan 55. Nah kita buat satu persamaannya. Min 99Y sama, nah ini kan min 143, ini pindah ruas ke sebelah kanan, jadi ditambah 143 ditambah 55. Ini 8, ini 19, jadinya 198 kan. 198 itu dibagi 99 ya teman-teman ya, jadinya min 2. Karena 99 dikali 2 itu 198. 18 ya, 198. Jadi Y nya itu adalah 92. Nah setelah kita mencari nilai Y nya, kita akan mencari nilai Z nya teman-teman. Sama tuh kalau misalkan mau cari nilai Z nya, tadi kan kita menggunakan yang ini ya, yang paling atas nih ya. Jadi 3 kali 2 6Z ya. Kita pakai yang 3Z ini yang persamaan ketiga berarti. Oke. Jadi yang 6X tambah 9Y min 3Z, terus 5X plus 2Y min 3Z. Nah kita masukkan sama dengan min 15 min 4 ya. Ini jadi plus. Nah jadinya min 15 sama 4 jadi min 11. Ini X plus 7Y ya, karena kita mau menyamakan. Jadi 6X itu dikurang 5X kan jadinya X ya. Kemudian plus 9 dikurang 2 itu kan 7Y ya. Jadi X plus 7Y sama dengan min 11.
kita masukkan saja nih yang tadi ya, 2 dikali 3 tambah 3 kali min 2. Ini kan tadi kan min 2 itu kan y nya ya, y nya yang kita udah peroleh. Jadi 6 ditambah min 6 tambah ya, ditambah min 6 sama min z ya, sama dengan min 5. Jadi 6 min 2 sama min 5 ya. Jadi min z nya itu, ini min 2 ya, min 2 min z ya, benar apa min 2 ini, min z sama dengan min 5, z nya sama dengan 5 ya, karena min ketemu min hasilnya positif 5. Nah baru deh kita mencari nilai x nya ya. Kalau nilai x nya gampang karena kita udah memperoleh nilai y dan z nya. Jadi yang tadi tuh rumus yang min 11 ini kita tinggal masukkan saja nih, karena y nya tadi itu min 2, jadinya min 11 min 7 dikalikan dengan min 2 ini kan min 11 tambah 14 ya, x nya sama dengan 3 karena 14 dikurang 11 ya, jadi 3. Jadi diperolehlah x sama dengan 3, y min 2 dan z 5. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai soal P4. Di sini kita disuruh melengkapi kuadrat sempurna, di mana terdapat 3 soal di sini ya. Ada A 2x kuadrat min 4x min 3 sama dengan 0, B 5x kuadrat tambah 10x plus 2 sama dengan 0, C 3x kuadrat tambah 12x min 18 sama dengan 0. Nah, jadi bagaimana caranya? Pertama-tama ini tuh kalau yang A 2x kuadrat min 4x min 3 ini kita bagikan dengan 2. Jadi benar-benar kita habiskan nilai 2x nya ini ya, supaya bisa mendapatkan x kuadrat. Nah, ini sudah dibagikan 2, jadi 2 bagi 2 itu sama dengan x ya. Kalau dalam persamaan kuadrat itu ditulisnya kalau 1 itu x ya teman-teman. Nah, x kuadrat ini kemudian 4 dibagi 2 ya, sama dengan 2 min. Nah ini kalau ini kita tidak perlu dibagi, kita tambahkan saja ya, karena itu min 3/2 jadi ya. Oke, setelah kita bagi hasil persamaan kuadratnya tadi, nah kita kita jadikan x min 1 kuadrat yang tadinya masih dalam keadaan yang normal, kita ubah ke x min 1 kuadrat. Jadi x kuadrat min 2x tambah 1 sama dengan 3/2 ditambah 1. Nah, jadi x min 1 kuadrat sama dengan 5/2. 5/2 itu diperoleh dari ini ya, x min 1 kuadrat. Jadi itu tadi kan 3/2. Nah, karena 3 itu dia masih dalam bilangan normal, bilangan biasa, kemudian bertemu dengan x, jadi kan dikali itu 3x ya. Nah, sebelumnya kan kita punya min 2x ya, jadi min 2x nya ini kita pindahkan ruasnya ke sebelah kanan, jadi 2x ya, ditambah jadinya 5 ya, 5/2. Nah, setelah itu kan tadi kan nilainya kan x kuadrat ya, karena kita udah jadikan x min 1 kuadrat, jadinya kuadratnya hilang, jadi x min 1. Nah ini plus minus
5/2 ya, 5/2 jadinya 10/2. Kenapa 10/2? Karena ini yang 5/2 itu kita samakan kalikan 2 ya, kita kalikan 2 yang ini, yang per 2 nya itu, jadi 10/2. Nah kemudian X min 1 itu menjadi X ya, X sama dengan 1, tadi yang negatif 1 jadi 1. Begitu juga sama dengan yang B ya, jadi hasilnya yang A tadi itu 1 plus minus akar kuadrat 10/2. Yang B ini tuh sama 5x kuadrat tambah 10x tambah 2 sama dengan 0. Kita bagi 5 supaya habis, jadi x kuadrat tambah 10 bagi 5 kan 2 ya, 2x. Kemudian ditambah 2/5 ya. Kita tambahkan 5 nih, kalau misalkan yang terakhir itu kita tambahkan 2/5. Karena bilangan seperti ini tuh tidak bisa langsung dibagi ya, karena udah habis. Kalau 2 dibagi 5 tuh nggak bisa tuh. Nah setelah koma-komaan jadi 2/5 ya. Jadi x kuadrat tambah 2x tambah 1 sama dengan min 2/5. Kenapa min 2/5? Karena sebelumnya itu kan itu ada di sebelah ruas kiri ya, jadi kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, jadi min 2/5 ya. Jadi x plus 1 kuadrat ya. Nah jadi sebelumnya kita punya x kuadrat ya, kita tambahkan saja nih, min 2 tambah x ya. Jadinya 3x ya, 3/5. Nah 3/5 nya ini kita ubah ke x plus 1 tadi yang sudah kita ubah ke ini ya, x plus 1 kuadrat. X plus 1 sama dengan plus minus akar 3/5 ya, ini 3/5. Dan 3/5 ini kan itu sama aja kayak 15 ya, 3 dikali 5 jadi 15/5. Oke. Nah kemudian yang x plus 1 itu kita ubah jadi x sama dengan min 1 plus minus akar kuadrat 15/5. Ini tuh kita menggunakan kuadrat sempurna ya guys ya. Nah itu jadi kalau dalam persamaan kuadrat itu banyak cara, ada kuadrat sempurna, ada yang kita kayak pemfaktoran gitu ya. Kita lanjut ke C ya. Di sini 3x kuadrat 12x min 18 kita bagi 3, jadi 3 bagi 3 habis jadi x kuadrat, 12 bagi 3 4x. Kemudian ini karena ini kalau misalkan ada bilangan min 18 ini kan masih bisa dibagi ya teman-teman. Kalau yang tadi itu kan min 3 itu nggak bisa, terus juga 2 juga nggak bisa dibagi dengan 5. Min 3 dibagi 2 tuh nggak bisa teman-teman, itu hasilnya koma-komaan, makanya ditambahkan min 3/2 gitu. Nah kalau ini kan min 18 itu masih bisa ada sisa dibagi lah ya, masih bisa dibagi maksudnya. Jadi min 18 bagi 3 sama dengan min 6. Ini x kuadrat sama 4x plus 4 ya, jadi min 6 ini pindah ruas ke sebelah kanan, jadi 6 plus 4 ya, 6 plus 4 itu 10. Nah ini tuh kan plus 4 ya, min 4x jadi 4. Jadi ini udah mendapatkan hasil 10 nya, x tambah 2 kuadrat itu ya, plus 4 kita pindahkan ke sebelah kanan juga. Min 6 kita pindahkan ke kanan jadinya plus ya, plus 6 tambah plus 4 sama dengan 10. Nah kemudian x tambah 2. Kenapa di sini x tambah 2? Karena ini kan tadi kan x kuadrat ya sama 4x, jadi x plus 2.
Di 4 dibagi 2 ya tadi, 4/2 karena di sini ada 2 sama dengan ya 2. Nah tadi tuh yang 6 plus 4 kan 10 ya, jadi X plus 2 sama dengan plus minus akar kuadrat dari 10 ya. Nah jadi X sama dengan min 2 plus minus akar 10 gitu. Lanjut kita ke soal terakhir. Kita akan menggambarkan soal terakhir yaitu P5, di mana di sini kita akan menggambar Y sama dengan min X kuadrat tambah 4X min 3 dari persamaan kuadrat ini ya, fungsi kuadrat. Nah, jadi pertama-tama kita harus mengetahui sifatnya dulu. Karena ini kita mau mencari parabola ya, membuka ke atas ke bawah atau bagaimana ya. Jadi kita perlu menghitung XV-nya dulu atau titik puncaknya dengan A sama dengan min 1, B sama dengan 4, C sama dengan min 3. Jadi kalau XV itu min B per 2A. Min B per 2A ya rumusnya. Tapi kalau YV itu dia beda lagi. Itu nanti dikalikan ya. Dijumlahkan dan dikurangkan. Nah, jadi kalau XV ini kan tadi itu kan min 4 ya. Min 4 ini diperoleh dari mana sih? Jadi ini kan min B ya. Tadi B itu kan 4 ya. Jadi min 4. Min 4 per 2. Nah, min 4 per 2 dikali min 1 ya. Nah, 2 kali min 1 berapa? Min 2. Jadi min 4 per min 2. Jadinya hasilnya 2 ya. Jadi XV kita dapat 92. Lalu kita nyari YV. Nah, jadi YV itu tadi kan min X kuadrat ya, karena kita udah dapat XV-nya yaitu 2, jadinya min 2 pangkat 2 tambah 4 kali 2 ya kan, min 3. Kita jumlahkan dulu ya. Min 2 ditambah 8 itu hasilnya 6. 6 dikurang 3 itu salah. Ini 8 min 3 ya. 5 4 kali 2 8 min 3. Oh sorry teman-teman, di sini ada min 2 kuadrat, dimana kalau min 2 kuadrat itu harusnya ya min 4 ya. Min 4 ditambah 8 dikurang 3. Min 4 tambah 8 kurang 3 765, jadinya 1 ya. Min 4 tambah 8 berapa? 2 dikurang min 3 ya. Min 3 harusnya harusnya 8 kurang 3 dulu ya. Iya, 8 kurang 3 dulu, dapatnya positif 5, jadinya dapat 1 gitu. Udah ya, dapat 1 ya. Nah, jadi puncaknya itu 2,1. Maka parabolanya akan membuka ke bawah. Ini kita hapus dulu ya, karena kita mau gambar nanti nih. Oke, kita udah hapus nih. Ya, kita udah hapus ya teman-teman. Nah, ini kan di sini kita tinggal mencari ini ya, akarnya ya, akar X ya. Jadi tadi kan itu kan X kuadrat ya, kan tadi min X kuadrat tambah 4X min 3 sama dengan 0.
kita ubah tandanya jadi positif nih, x kuadratnya, terus ini plus 4, x nya jadi min 4, ini jadi plus 3. Nah, kita cari nih pemfaktorannya nih ya, x min 1 sama x min 7. Kenapa x min 1 dan min 7? Soalnya ini kan min 4 ya, sama 3. Nah, x min 1 sama x min 7 ya. Jadi min 1 itu kalau misalkan ditambah min 7 apa tuh? Min 6 ya. Oke, begitulah dapatnya tuh x sama dengan 1 dan x sama dengan 3 ya. Oh sorry teman-teman, ini 3, saya kira ini 7 ya. Ini kan apa namanya, x min 1 dan x min 3. Jadi kalau misalkan min 1 kali min 3 itu kan 3 kan. Nah itu positif 3. Kalau min 1 sama min 3 sama dengan min 4. Saya kira ini angka 7, min 3 ya teman-teman ya. Salah nulis deh. Nah ini titik potong ya teman-teman, titik potong sumbu x sama y. Tadi kita udah peroleh x nya sama dengan 1 dan x nya 3. Kita buat tabel bantuan ya, untuk membantu kita dalam menggambar fungsi kuadrat di atas ini. Jadi ini x sama dengan 1 dan x sama dengan 3. Nah ini titik potong sumbu x sama y nya. Ini x sama 2, ini x sama 0 ya, y nya min 3 gitu. Oke, kita langsung aja kita gambar ya. Nol sama min 3, berarti di sini 1 sama 0. Sini. Satu sama 0, 2 sama 1. Terus 3 sama 0 ya. Terus sebagai 4 sama min 3. Terus di x nya 0 sama min 3 ya. Udah ya tadi. Oke. Oke, ini kita ini dulu ya. Dari kita tinggal garisin saja nih. Itu berarti kan ke bawah ya. Ke bawah itu sudah. Gantikan sini. Harusnya sih gini, terbuka ke bawah. Oke teman-teman, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan saya. Semoga teman-teman dapat memahami mulai dari pelajaran
konversi bilangan, basis bilangan, bagaimana kita konversikan bilangan biner menjadi desimal, bilangan desimal menjadi oktal, kemudian bilangan oktal menjadi heksadesimal. Dan juga kita bisa memahami, selain itu bisa memahami sistem persamaan 1 linear, 2 linear, dan 3 linear ya. 3 variabel. Persamaan linear 1 variabel, 2 variabel, dan 3 variabel. Dan juga kita bisa mengetahui bagaimana mencari persamaan fungsi kuadrat, di mana ada 3 cara ya. Pertama ada pemfaktoran, kedua itu ada yang tadi itu yang kuadrat sempurna, yang ada akar kuadratnya, sama yang terakhir itu dalam bentuk pecahan yang salah ya. Nah, kemudian yang terakhir kita dapat mengetahui dan bisa menggambar kurva dari persamaan fungsi kuadrat. Oke, terima kasih banyak yang sudah nonton video kali ini. Mohon maaf kalau misalnya saya kurang semangat dalam menjelaskan karena kondisi yang kurang fit. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.